Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik persidangan itu muncul jejak komunikasi tersembunyi yang mengarah pada Haldi, suami Irish Bella. Jika Ammar hanya pion dalam permainan ini, lalu siapa sebenarnya yang memegang kendali di balik semua peristiwa tersebut? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku berdiri di ruang sidang itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan pula marah. Lebih tepatnya, sebuah kesadaran penuh bahwa hari ini namaku tidak lagi sekadar disebut, tetapi dipertaruhkan. Ruang sidang terasa dingin, meski udara tidak pernah benar-benar berubah. Deretan kursi kayu berderit pelan saat orang-orang menggeser tubuh mereka, mencari posisi paling nyaman untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Aku bisa merasakan tatapan itu. Dari depan, samping, bahkan dari belakang. Tatapan yang tidak semuanya netral. Sebagian penuh curiga, sebagian lain berharap aku benar-benar bersalah agar cerita mereka terasa lebih lengkap. Namaku dipanggil. Lengkap, tegas, tanpa emosi. Disitulah semuanya dimulai. Kasus ini, menurut mereka, sederhana. Dugaan pemerasan dana bernilai ratusan juta rupiah. Uang yang katanya diminta, diterima, dan dinikmati olehku. Sebuah narasi yang terdengar rapi, seolah sudah disusun jauh sebelum aku duduk di kursi terdakwa. Seolah aku hanya perlu hadir untuk melengkapi adegan terakhir dari cerita yang sudah ditentukan. Namun kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Aku tahu betul bagaimana kasus ini bergulir. Awalnya bukan dari laporan resmi. Bukan pula dari panggilan hukum yang jelas. Semuanya berawal dari bisikan, dari percakapan tertutup, dari kalimat-kalimat setengah ancaman yang dibungkus seolah-olah sebagai saran. Ada tekanan yang tidak pernah dituliskan, tetapi terasa nyata. Ada dorongan yang tidak pernah tercatat, namun terus mengikuti langkahku. Di ruang sidang ini, aku diminta menceritakan semuanya. Hakim memandangku dengan wajah datar. Jaksa menyiapkan berkas-berkas tebal di mejanya. Pena mereka siap mencatat setiap kata yang keluar dari mulutku, bukan untuk memahamiku, tetapi untuk mencari celah. Aku mengerti itu sejak awal. Di ruang ini, kejujuran tidak selalu menjadi pemenang. Yang menang adalah siapa yang paling siap dengan ceritanya. Dan aku datang dengan satu hal yang tidak bisa mereka siapkan lebih dulu, kebenaran dari sudut pandangku sendiri. Aku menjelaskan bahwa tidak pernah ada permintaan uang yang datang dariku. Tidak langsung. Tidak pula tersirat. Tidak ada pesan, tidak ada percakapan, tidak ada kesepakatan. Yang ada justru sebaliknya. Aku berada dalam posisi tertekan, diarahkan, dan perlahan digiring untuk terlihat seolah-olah aku adalah pihak yang membutuhkan jalan pintas. Jaksa mulai membacakan kronologi versi mereka. Urut, tenang, terlalu tenang. Disitulah aku sadar, kronologi yang terlalu sempurna justru sering menyimpan kebohongan. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setiap tanggal disebut dengan penuh keyakinan. Setiap kejadian diceritakan seolah aku hadir sebagai pelaku utama. Padahal, dalam banyak momen yang mereka sebutkan, aku justru berada dalam posisi menunggu, bukan meminta. Menghindar, bukan mendekat. Ketika giliranku berbicara, aku menarik napas panjang. Bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kata yang keluar tidak lahir dari emosi sesaat. Aku tidak pernah meminta uang itu, kataku pelan, namun jelas. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu betul bobotnya. Kalimat itu melawan seluruh tuduhan yang telah beredar jauh sebelum sidang ini dimulai. Aku melihat reaksi di wajah-wajah yang hadir. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum tipis, seolah sudah menduga aku akan berkata demikian. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku tidak datang hanya untuk menyangkal. Aku datang untuk menjelaskan. Aku memaparkan bagaimana namaku mulai disebut-sebut dalam percakapan yang tidak pernah aku inisiasi. Bagaimana ada pihak-pihak tertentu yang seolah lebih dulu mengetahui arah kasus ini sebelum aku sendiri memahami apa yang sedang terjadi.
Informasi tentang diriku beredar tanpa aku tahu sumbernya. Detail-detail pribadi seakan menjadi konsumsi lingkaran tertentu, jauh sebelum kasus ini muncul ke permukaan. Di titik itu, suasana ruang sidang berubah. Hakim tidak lagi bersandar santai. Jaksa mulai lebih sering menunduk, memeriksa catatan mereka. Aku bisa merasakan ketegangan yang sebelumnya samar kini mulai mengental. Seolah ada sesuatu yang bergeser, perlahan tetapi pasti. Aku menyadari satu hal penting. Kasus ini bukan hanya tentang uang. Bukan pula sekadar tentang tuduhan. Ini tentang siapa yang mengendalikan cerita, dan siapa yang dipaksa menjadi tokoh antagonis di dalamnya. Aku menutup penjelasan awal kesaksianku dengan satu kalimat yang sejak lama tertahan di dadaku. Aku berdiri di sini bukan untuk mencari simpati. Aku hanya ingin kebenaran dicatat, bukan ditutupi. Palu hakim diketukkan. Sidang dilanjutkan. Namun aku tahu, sejak kalimat itu terucap, cerita ini tidak akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Dan ini baru permulaan. Sidang hari itu belum benar-benar berakhir ketika aku menyadari satu hal penting. Mereka tidak datang untuk mendengarkan penjelasanku. Mereka datang untuk memastikan ceritanya tetap sama. Palu hakim memang telah diketukkan, namun udara di ruang sidang justru terasa semakin berat. Jaksa menatap berkas di hadapannya dengan keyakinan yang tidak goyah, seolah apapun yang aku sampaikan sebelumnya hanyalah gangguan kecil dalam alur besar yang sudah mereka siapkan sejak awal. Aku kembali duduk di kursiku, merapatkan tangan, mencoba membaca arah permainan yang mulai terbuka. Tuduhan mereka disebutkan kembali. Kali ini lebih rinci, lebih berani. Dugaan pemerasan dana bernilai ratusan juta rupiah, dengan narasi bahwa aku berada pada posisi membutuhkan, mendesak, lalu memanfaatkan situasi. Mereka menggambarkanku seolah seseorang yang terpojok dan rela melakukan apa saja demi kepentingan pribadi. Aku hampir tersenyum saat mendengarnya. Bukan karena lucu, tetapi karena narasi itu terlalu rapi. Jaksa berbicara panjang lebar. Kalimatnya tersusun apik, nyaris tanpa celah. Setiap peristiwa disambungkan dengan logika yang terlihat masuk akal bagi siapapun yang hanya mendengar sepintas. Namun bagiku, yang berada di dalam pusaran kejadian itu, cerita tersebut terasa asing. Terlalu bersih, terlalu lurus. Seakan tidak ada ruang untuk keraguan, apalagi pertanyaan. Padahal justru disitulah letak kejanggalannya. Aku memperhatikan detail kecil yang sengaja mereka lewatkan. Tentang waktu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan mengapa harus berurutan seperti itu. Tentang peran pihak lain yang hanya disebut sekilas, lalu menghilang dari pembahasan. Tentang komunikasi yang disebut ada, tetapi tidak pernah dijelaskan siapa yang memulai dan dengan tujuan apa. Ketika giliranku kembali berbicara, aku tidak langsung menjawab. Aku menatap hakim. Bukan menantang, melainkan meminta ruang untuk berpikir. Yang mulia, ucapku akhirnya, dengan suara yang kuusahakan tetap stabil. Aku ingin memastikan satu hal dicatat dengan benar. Ruangan mendadak lebih hening dari sebelumnya. Aku tidak menyangkal bahwa ada pembicaraan soal uang yang beredar. Tapi narasi bahwa aku adalah pihak yang meminta, itu tidak pernah terjadi. Bahkan sejak awal, aku justru berada dalam posisi menerima tekanan. Kata tekanan terasa menggantung di udara. Beberapa orang di bangku pengunjung saling melirik. Jaksa sedikit mengangkat kepala, menatapku lebih tajam. Aku melanjutkan. Aku ceritakan bagaimana situasi itu berkembang secara perlahan. Tidak meledak dalam satu kejadian, tetapi merayap, menyusup ke dalam keseharianku. Ada kalimat-kalimat yang disampaikan tanpa tertulis. Ada isyarat yang tidak pernah disebutkan secara gamblang, tetapi maknanya jelas. Jika aku ingin semuanya berjalan aman, maka ada hal-hal tertentu yang harus diikuti. Aku menegaskan, tidak ada transaksi, tidak ada kesepakatan, tidak ada penerimaan dana seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanyalah upaya membentuk persepsi, seolah-olah aku adalah pihak yang membutuhkan bantuan, lalu memintanya dengan cara yang tidak benar. Disitulah aku melihat perubahan kecil di wajah hakim. Bukan percaya, namun mulai mempertimbangkan. Jaksa mencoba memotong dengan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang diarahkan untuk menjebakku pada detail. Mereka berharap aku terpeleset, salah menyebut waktu,
atau mencampuradukan urutan kejadian. Namun aku sudah menyiapkan diriku untuk itu. Aku tidak datang dengan hafalan, melainkan dengan pengalaman yang masih jelas terpatri di ingatan. Aku ingin bertanya balik, kataku, dengan nada yang lebih tenang. Dalam kronologi yang dibacakan, siapa sebenarnya yang pertama kali menyebut angka? Ruangan kembali senyap. Jaksa tidak langsung menjawab. Ia membuka kembali berkasnya, membolak-balik halaman, seolah jawaban itu tertulis jelas di sana. Namun semakin lama ia mencari, semakin terlihat bahwa pertanyaan itu bukan bagian dari cerita yang mereka susun. Aku menunduk sejenak, lalu kembali menatap ke depan. Aku tidak pernah menyebut angka, tidak pernah mengajukan nominal. Justru angka itu muncul dari arah lain, lalu perlahan diarahkan kepadaku. Kalimat itu terasa berat saat diucapkan. Karena aku tahu, sejak saat itu, fokus persidangan mulai bergeser. Aku menjelaskan bahwa sejak awal, posisiku selalu pasif. Aku tidak memiliki kendali atas arus informasi yang beredar. Bahkan beberapa detail tentang diriku justru aku ketahui belakangan, setelah orang lain membicarakannya lebih dulu. Seolah ada pihak yang sudah memahami alur kasus ini sebelum aku sempat menyadari bahwa aku sedang berada di dalamnya. Hakim kembali mencatat. Pena itu bergerak lebih sering dibanding sebelumnya. Aku bisa merasakan tekanan meningkat. Tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di dalam diriku sendiri. Setiap kata yang kuucapkan bukan lagi sekadar pembelaan, melainkan langkah maju menuju sesuatu yang lebih besar. Aku sadar, semakin jauh aku melangkah, semakin banyak kepentingan yang mungkin terganggu. Namun aku tidak bisa berhenti. Aku menutup kesaksianku hari itu dengan satu pernyataan yang sengaja kusampaikan perlahan. Tuduhan ini terlihat rapi karena ada bagian yang sengaja dihilangkan. Dan selama bagian itu tidak dibuka, kebenaran akan selalu tampak salah. Palu kembali diketukkan. Sidang ditunda. Saat aku berdiri dan melangkah keluar, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Sesuatu yang, jika terus digali, bisa mengguncang lebih dari sekadar namaku. Dan aku tahu, babak berikutnya tidak akan lebih ringan. Justru sebaliknya. Penundaan sidang bukan berarti ketenangan. Bagi diriku, jeda itu justru menjadi ruang paling bising. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah terukur, namun pikiranku berlari ke banyak arah. Setiap tatapan yang kutemui terasa lebih lama dari biasanya. Seolah semua orang sedang menunggu satu kesalahan kecil dariku. Satu kalimat yang meleset. Satu emosi yang pecah. Mereka tidak perlu kebenaran sepenuhnya. Mereka hanya membutuhkan celah. Malam sebelum sidang berikutnya, aku hampir tidak memejamkan mata. Bukan karena takut pada putusan, melainkan karena menyadari satu hal penting. Aku belum menanyakan pertanyaan yang paling mendasar. Selama ini, semua orang sibuk membicarakan akibat. Tentang dugaan pemerasan. Tentang nominal yang disebut-sebut. Tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Namun tidak ada satupun yang benar-benar berhenti untuk menanyakan awalnya. Dari mana semua ini bermula? Siapa yang pertama kali membuka pintu menuju kekacauan ini? Keesokan harinya, aku kembali duduk di kursi yang sama. Ruang sidang tampak lebih penuh. Wajah-wajah baru muncul di bangku pengunjung. Beberapa di antaranya berpura-pura tidak mengenalku, padahal sorot matanya terlalu awas untuk sekadar penonton biasa. Hakim membuka sidang dengan nada formal. Jaksa terlihat lebih siap dari sebelumnya. Berkas mereka tampak bertambah tebal. Aku tidak terkejut. Ketika sebuah cerita mulai goyah, cara paling mudah adalah menumpuknya dengan lebih banyak kata. Saat giliranku bersaksi kembali, aku berdiri dengan perasaan yang berbeda. Kali ini, aku tidak hanya ingin membela diri. Aku ingin mengarahkan. Aku memulai dengan menjelaskan ulang posisiku, singkat namun tegas. Bahwa aku tidak pernah memulai percakapan tentang uang. Bahwa aku tidak pernah menyampaikan permintaan, baik secara langsung maupun tersirat. Namun aku berhenti di situ. Aku tidak ingin terjebak dalam pengulangan. Aku menatap ke arah hakim, lalu ke arah jaksa. Kemudian aku mengajukan pertanyaan itu. Jika aku disebut sebagai pihak yang meminta, kataku dengan suara tenang, maka seharusnya ada satu jawaban yang jelas.
Siapa yang pertama kali menyampaikan bahwa uang itu harus ada? Ruangan seketika berubah. Tidak ada suara kursi bergeser. Tidak ada batuk kecil. Tidak ada bisikan. Keheningan itu terlalu sempurna. Jaksa tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk merujuk pada berkas. Hakim mengangguk, namun sorot matanya tidak lagi netral. Ada sesuatu yang mulai diperhatikan dengan lebih serius. Aku bisa merasakannya. Beberapa detik terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku ulangi, lanjutku, tanpa menaikkan nada suara. Pertanyaan ini bukan untuk menjebak siapapun. Ini tentang urutan kejadian. Karena tanpa mengetahui siapa yang memulai, kita hanya sedang berdebat tentang bayangan. Aku melihat jaksa menghela napas pendek. Jawaban akhirnya keluar, namun tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada nama. Tidak ada waktu yang pasti. Hanya penjelasan berputar yang kembali menyeretku ke tengah cerita, seolah aku otomatis menjadi pusat dari segala sesuatu. Aku menggeleng pelan. Disitulah masalahnya, kataku. Ketika tidak ada awal yang jelas, maka kesimpulan apapun bisa dibentuk sesuai kepentingan. Aku kemudian menjelaskan, dengan detail yang selama ini kutahan, bahwa sebelum kasus ini mencuat, sudah ada percakapan-percakapan aneh yang sampai kepadaku. Bukan ancaman terbuka, melainkan pengingat. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti nasihat, tetapi syarat tekanan. Seolah aku diingatkan untuk mengikuti alur tertentu agar semuanya tetap terkendali. Aku tidak menyebut nama. Belum. Namun aku menegaskan satu hal. Informasi tentang diriku, tentang situasiku, dan tentang kemungkinan adanya uang, telah beredar lebih dulu di luar diriku. Ada pihak lain yang lebih sibuk membicarakan angka dibanding aku sendiri. Dan fakta itu tidak pernah masuk dalam kronologi resmi. Hakim kembali mencatat. Kali ini lebih lama. Pena itu bergerak tanpa jeda. Aku bisa merasakan perubahan sikap di ruang sidang. Para pendengar tidak lagi sekadar menunggu drama. Mereka mulai berpikir. Mulai bertanya dalam hati. Jika Ammar tidak memulai, lalu siapa? Jaksa mencoba mengalihkan arah. Ia menanyakan tentang reaksiku terhadap percakapan-percakapan tersebut. Apakah aku menolak? Apakah aku melawan? Apakah aku melaporkan? Pertanyaan itu terdengar logis, namun aku tahu maksud di baliknya. Mereka ingin memosisikanku sebagai pihak yang diam dan karenanya patut dicurigai. Aku menjawab dengan jujur. Aku memilih diam karena aku tidak tahu siapa yang sedang berbicara denganku, kataku. Aku tidak tahu siapa yang berada di balik pesan-pesan itu. Dan ketika tekanan datang tanpa wajah, diam seringkali menjadi satu-satunya cara bertahan. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi aku tahu kalimat itu lahir dari pengalaman, bukan strategi. Sidang hari itu berakhir dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada palu yang terasa menutup pembicaraan. Justru sebaliknya. Seolah palu itu membuka lebih banyak pertanyaan. Saat aku kembali duduk, aku menyadari satu hal yang tidak bisa ditarik kembali. Pertanyaan yang kuajukan telah menggeser poros cerita. Ini tidak lagi hanya tentang diriku. Ini tentang siapa saja yang selama ini berdiri di luar cahaya, tetapi menggerakkan banyak hal dari balik layar. Dan aku tahu, mulai babak ini, menyebut nama bukan lagi soal keberanian, melainkan soal waktu. Bab berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar kejujuran. Ia akan menuntut konsekuensi. Setelah pertanyaan itu terucap, tidak ada lagi jalan kembali. Aku merasakannya sejak kakiku melangkah keluar dari ruang sidang. Udara di luar gedung pengadilan terasa lebih panas, meski langit terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Orang-orang berlalu lalang, sebagian sibuk dengan urusan mereka sendiri, sebagian lagi pura-pura tidak memperhatikanku. Namun aku tahu, sejak sidang tadi, banyak mata mulai mencari arah yang sama. Bukan lagi hanya tertuju padaku, tetapi pada sesuatu yang selama ini luput dari sorotan. Malam itu, aku duduk sendirian. Tidak ada suara televisi. Tidak ada ponsel yang kubuka. Aku membiarkan pikiranku menelusuri ulang satu demi satu potongan kejadian yang dulu terasa acak. Kini, semuanya mulai membentuk garis. Garis yang tidak lurus, tetapi jelas mengarah ke satu lingkaran tertentu.
Aku mulai menyadari bahwa tekanan yang kuterima selama ini bukanlah kebetulan. Percakapan-percakapan yang datang tanpa konteks. Pesan singkat yang bahasanya terlalu berhati-hati untuk disebut ancaman, tetapi terlalu tegas untuk diabaikan. Semua itu memiliki satu kesamaan, aku selalu ditempatkan sebagai pihak yang harus memahami situasi, bukan mempertanyakannya. Keesokan harinya, sidang kembali digelar. Suasananya berbeda. Hakim tampak lebih waspada. Jaksa tidak lagi terlalu percaya diri, meski tetap berusaha mempertahankan nada tegas. Aku berdiri ketika dipanggil, dengan perasaan yang jauh lebih jernih. Kali ini, aku tidak hanya membawa ingatan, tetapi juga keberanian untuk menyusun semuanya menjadi satu cerita utuh. Aku memulai kesaksian dengan perlahan. Ada satu hal yang perlu dipahami, kataku, tekanan tidak selalu datang dalam bentuk paksaan langsung. Aku menjelaskan bagaimana jejak komunikasi itu bekerja. Tidak frontal, tidak mencolok. Ia hadir dalam bentuk perhatian berlebihan, seolah ada pihak yang sangat memahami situasiku. Mereka tahu kapan aku berada dalam kondisi sulit. Mereka tahu isu apa yang sedang sensitif. Mereka tahu jalur mana yang bisa digunakan untuk mendekat tanpa meninggalkan bekas yang jelas. Aku tidak menyebut siapapun secara spesifik. Belum. Namun aku menegaskan bahwa komunikasi itu tidak berdiri sendiri. Ia berulang, konsisten, dan selalu muncul di momen-momen tertentu, seolah ada pola yang sengaja dijaga. Pola yang membuatku merasa diawasi, tetapi tidak pernah cukup untuk menuduh secara terang-terangan. Jaksa mencoba memotong penjelasanku. Ia bertanya apakah aku memiliki bukti konkret, rekaman, pesan tertulis, catatan resmi. Pertanyaan itu terdengar wajar, namun aku tahu, dalam banyak kasus seperti ini, bukti tidak selalu hadir dalam bentuk yang mereka harapkan. Aku memiliki jejak, jawabku. Jejak yang tidak selalu bisa dicetak di atas kertas, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang pernah berada di posisi serupa. Hakim menatapku lebih lama dari biasanya. Aku tahu kalimat itu berisiko. Namun aku juga tahu, inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan sesuatu yang selama ini sengaja dibuat samar. Aku melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana informasi tentang diriku mulai terasa bocor. Ada orang-orang yang tahu detail yang tidak pernah kuceritakan secara terbuka. Ada pertanyaan yang diajukan kepadaku, seolah mereka sudah mengetahui jawabannya lebih dulu. Bahkan ada kalimat-kalimat yang mengisyaratkan bahwa arah kasus ini sudah dibicarakan di tempat lain, jauh sebelum aku dipanggil sebagai terdakwa. Di ruang sidang, beberapa kepala mulai saling mendekat. Bisikan kecil muncul, meski cepat diredam oleh ketukan hakim. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat. Setiap kalimat yang kuucapkan seolah menarik benang-benang yang selama ini disembunyikan rapi. Aku tahu, ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan arah kesaksianku. Namun ketidaknyamanan itu justru menguatkan keyakinanku bahwa aku sedang berjalan di jalur yang benar. Hakim kemudian bertanya langsung kepadaku. Apakah saudara merasa ada pihak yang sengaja mengarahkan situasi ini? Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Aku mengangguk pelan. Aku tidak merasa, jawabku. Aku mengalaminya. Kalimat itu membuat ruang sidang kembali sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh makna. Aku menjelaskan bahwa arah kasus ini terasa terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Setiap kali aku mencoba menjauh, selalu ada jalan yang membawaku kembali ke titik yang sama. Setiap kali aku memilih diam, tekanan justru meningkat. Seolah ada ekspektasi bahwa aku akan mengikuti alur tertentu tanpa bertanya. Aku menutup kesaksianku hari itu dengan satu penegasan. Aku tidak menuduh siapapun tanpa dasar. Tapi aku meminta agar jejak-jejak ini tidak diabaikan hanya karena tidak nyaman. Palu diketukkan. Sidang kembali ditunda. Saat aku duduk, napasku terasa lebih berat. Bukan karena lelah, melainkan karena menyadari bahwa apa yang baru saja kusampaikan bukan lagi sekadar pembelaan diri. Ini sudah menjadi pembuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak kepentingan, dan lebih banyak risiko. Aku tahu, mulai titik ini, diam bukan lagi pilihan. Jejak itu sudah terlihat. Dan pada waktunya,
ia akan mengarah pada nama-nama yang selama ini berdiri terlalu dekat, tetapi tak pernah tersentuh cahaya. Bab berikutnya tidak akan lagi berbicara tentang isyarat. Ia akan mulai menyentuh lingkaran. Aku mulai memahami satu hal yang sejak awal luput kusadari. Tekanan terbesar tidak selalu datang dari arah yang jauh. Seringkali, ia justru berasal dari lingkaran yang paling dekat dengan pusat cerita. Setelah sidang itu, tidak ada lagi pesan samar yang terasa seperti kebetulan. Setiap percakapan, setiap sapaan, bahkan setiap diam, memiliki makna yang berbeda. Aku merasakan perubahan sikap dari orang-orang yang sebelumnya bersikap netral. Ada jarak yang mendadak tercipta. Ada kehati-hatian yang terlalu dibuat-buat. Seolah mereka sedang menimbang sejauh mana namaku aman untuk disebut dalam kalimat mereka. Aku tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa informasi tentang diriku telah beredar di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Bukan gosip murahan, melainkan potongan data yang terlalu spesifik untuk ditebak. Tentang jadwalku, tentang kondisiku, tentang arah langkah hukum yang bahkan belum sempat kupahami sepenuhnya. Semua itu beredar tanpa aku pernah menjadi sumbernya. Di ruang sidang berikutnya, aku membawa kesadaran itu bersamaku. Hakim membuka sidang dengan nada yang lebih tegas. Ia tidak lagi sekadar memandu jalannya persidangan, tetapi mulai menggali. Jaksa masih berusaha mempertahankan susunan cerita mereka, namun aku bisa melihat upaya itu semakin berat. Setiap pertanyaan tambahan justru membuka ruang baru yang tidak mereka perhitungkan sejak awal. Ketika aku kembali berdiri untuk bersaksi, aku tidak langsung berbicara tentang tekanan atau isyarat. Aku memilih jalur yang lebih sunyi, tetapi lebih tajam. Aku berbicara tentang alur informasi. Ada satu hal yang tidak pernah dijelaskan, kataku, dengan nada yang tenang namun tegas. Bagaimana detail tentang diriku bisa beredar begitu cepat, bahkan sebelum aku sendiri dipanggil secara resmi. Aku melihat beberapa orang di ruang sidang saling menatap. Bukan tatapan kaget, melainkan tatapan saling memahami. Aku melanjutkan. Aku jelaskan bahwa sebelum kasus ini mencuat ke publik, sudah ada percakapan yang membahas kemungkinan-kemungkinan tertentu. Bukan rumor, melainkan pembahasan yang terstruktur. Seolah ada pihak yang sudah menyiapkan skenario, lalu menunggu momen yang tepat untuk menjalankannya. Aku tidak menyebut nama. Namun aku menyebut kedekatan. Bahwa orang-orang yang terlibat dalam arus informasi itu bukan pihak asing. Mereka bukan sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka berada cukup dekat dengan lingkaran yang seharusnya netral. Cukup dekat untuk mengetahui, cukup jauh untuk menghindar ketika sorotan datang. Jaksa mencoba menyela. Ia bertanya apakah aku menuduh adanya persekongkolan. Pertanyaan itu diucapkan dengan nada yang hampir menantang, seolah berharap aku terpancing untuk melangkah terlalu jauh. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menuduh, jawabku. Aku hanya menunjukkan pola. Dan pola itu tidak mungkin terbentuk tanpa kedekatan. Kalimat itu terasa berat, bahkan bagiku sendiri. Karena aku tahu, begitu pola disebut, orang-orang yang merasa terlibat akan mulai menghitung jarak. Hakim menanyakan apa yang kumaksud dengan kedekatan. Aku menarik napas sejenak sebelum menjawab. Kedekatan komunikasi, kataku. Bukan formal. Tidak tercatat. Tetapi intens. Cukup untuk membuat informasi berpindah tangan tanpa perlu surat atau perintah. Ruangan kembali hening. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi keheningan karena bingung, melainkan karena menyadari arah pembicaraan yang semakin jelas. Aku menjelaskan bahwa dalam lingkaran itu, informasi bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Detail tentang kasusku seolah sudah dibicarakan sebelum fakta-fakta dikumpulkan secara resmi. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sampai kepadaku, seolah aku sudah diposisikan dalam satu peran tertentu sejak awal. Peran yang tidak pernah kupilih. Aku menyadari bahwa menyampaikan hal ini berarti membuka pintu menuju konflik yang lebih besar. Namun aku juga tahu, jika pintu itu tidak dibuka sekarang, maka cerita ini akan terus dikendalikan oleh mereka yang paling nyaman berada di balik layar. Hakim kembali mencatat, kali ini dengan jeda yang lebih lama. Ia tampak berpikir. Jaksa mencoba kembali mengarahkan pembahasan pada hal-hal teknis. Tentang bukti, tentang kronologi, tentang prosedur.
Namun aku bisa merasakan bahwa pusat perhatian telah bergeser. Apapun yang mereka sampaikan setelah ini akan selalu diukur dengan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa yang paling diuntungkan oleh alur ini? Sidang ditutup dengan ketukan palu yang terdengar lebih berat dari biasanya. Saat aku kembali duduk, aku tidak merasa lega. Justru sebaliknya. Aku merasakan beban yang lebih besar menempel di dadaku. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa aku telah melangkah masuk ke wilayah yang tidak lagi netral. Wilayah di mana kebenaran tidak hanya diperdebatkan, tetapi juga dipertahankan. Aku tahu, mulai titik ini, lingkaran itu akan merasa terusik. Dan ketika lingkaran merasa terancam, reaksinya jarang lembut. Bab berikutnya tidak lagi cukup dengan menyebut pola atau kedekatan. Ia akan menuntut keberanian untuk menyebut arah. Dan aku tahu, arah itu semakin dekat dengan pusat badai. Aku tahu, hari itu akan berbeda sejak langkah pertamaku memasuki ruang sidang. Bukan karena suasananya lebih ramai, melainkan karena keheningannya terasa waspada. Tidak ada lagi bisikan ceroboh. Tidak ada lagi wajah penasaran yang terbuka. Semua orang duduk dengan sikap menunggu, seolah menyadari bahwa persidangan ini akan bergerak ke wilayah yang lebih sensitif. Aku merasakan itu dari cara hakim memandang berkas di hadapannya, dari cara jaksa menata ulang dokumen mereka, dan dari cara beberapa pasang mata sengaja menghindari tatapanku. Hari ini, aku tidak membawa emosi. Aku membawa keputusan. Ketika namaku dipanggil untuk bersaksi kembali, aku berdiri dengan napas yang terkendali. Aku tahu betul apa yang akan kusampaikan tidak bisa ditarik kembali. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar pembelaan, melainkan penunjuk arah. Dan arah itu akan membuat banyak orang tidak nyaman. Aku memulai dengan mengulang satu hal penting. Bahwa selama ini, aku tidak pernah menuduh siapapun secara langsung. Aku hanya memaparkan pola, alur, dan kedekatan. Namun kini, setelah semua jejak itu disusun, ada satu simpul yang tidak bisa lagi diabaikan. Ada satu nama, kataku perlahan, yang selama ini tidak muncul dalam berkas resmi, tetapi hadir dalam alur komunikasi. Ruangan seketika menegang. Aku berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengarkan. Bukan untuk dramatisasi, melainkan untuk memberi ruang pada makna. Nama itu adalah Haldi. Aku tidak menyebutnya dengan nada tuduhan. Aku menyebutnya sebagai fakta yang perlu dicatat. Namun tetap saja, efeknya terasa seperti palu kedua yang menghantam ruang sidang tanpa peringatan. Beberapa kepala terangkat. Beberapa orang menegakkan punggung. Hakim langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana tetap terkendali. Aku melanjutkan, dengan suara yang tetap tenang. Aku tidak mengatakan bahwa dia pelaku utama. Aku tidak mengatakan bahwa dia meminta uang. Tapi dalam alur yang kuceritakan sejak awal, namanya muncul sebagai figur yang mengetahui, memahami, dan berada cukup dekat dengan peredaran informasi. Jaksa terlihat kaku. Ia tidak langsung menyela, tetapi aku tahu, ini bukan bagian dari narasi yang mereka siapkan. Aku menjelaskan bahwa keterkaitan itu tidak bersifat formal. Tidak ada jabatan. Tidak ada surat. Tidak ada perintah tertulis. Namun justru disitulah kekuatannya. Hubungan personal, komunikasi intens, dan kedekatan yang membuat informasi berpindah tanpa meninggalkan jejak administratif. Aku menyampaikan bagaimana beberapa hal tentang kasus ini terasa sudah diketahui di lingkaran tertentu sebelum aku dipanggil secara resmi. Bagaimana arah pembicaraan tentang diriku seolah sudah dibentuk lebih dulu. Dan bagaimana nama Haldi muncul bukan sebagai sumber tekanan, melainkan sebagai simpul pengetahuan. Hakim menatapku tajam. Apakah saudara menyatakan bahwa yang bersangkutan mengetahui alur permintaan dana? Aku mengangguk pelan. Aku menyatakan bahwa alur itu tidak asing baginya. Kalimat itu terasa lebih berat daripada yang kuduga. Karena aku tahu, perbedaan antara mengetahui dan terlibat seringkali menjadi wilayah abu-abu yang paling berbahaya. Aku melanjutkan dengan hati-hati. Aku jelaskan bahwa informasi penting terkait kasus ini sempat beredar di lingkaran terdekatnya sebelum kasus ini mencuat ke publik. Informasi yang terlalu spesifik untuk sekadar tebakan. Informasi yang seharusnya masih berada di ruang privat, namun sudah berpindah tangan. Ruangan kembali sunyi.
Sunyi yang kali ini terasa tegang. Jaksa akhirnya menyela. Nada suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ia mempertanyakan dasar pernyataanku, mempertanyakan motif, mempertanyakan keberanianku menyebut nama yang memiliki kedekatan personal dengan figur publik lain. Aku tidak terpancing. Aku tidak menyebut nama ini untuk menyerang, jawabku. Aku menyebutnya karena jejak komunikasi tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada titik temu. Dan titik temu itu, dalam kasus ini, mengarah ke lingkaran yang sama. Hakim meminta ketenangan. Palu diketukkan sekali, bukan untuk menutup sidang, tetapi untuk menahan gelombang reaksi yang mulai muncul. Aku bisa merasakan ketegangan itu menjalar, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di luar sana, di tempat-tempat yang selama ini merasa aman dari sorotan. Aku menutup kesaksianku hari itu dengan satu pernyataan yang kurasakan keluar dari lapisan terdalam kesadaranku. Aku tidak mencari kambing hitam. Aku mencari kejelasan. Karena selama alur ini dibiarkan kabur, aku akan terus berdiri di posisi yang seharusnya tidak menjadi milikku. Palu diketukkan. Sidang ditunda. Aku duduk kembali dengan dada terasa penuh. Bukan karena takut pada dampak yang akan datang, melainkan karena menyadari bahwa garis telah terlewati. Nama telah disebut. Arah telah ditunjukkan. Dan mulai titik ini, kebenaran tidak lagi bisa dibungkus dengan narasi rapi. Aku tahu, setelah hari ini, tekanan akan berubah bentuk. Tidak lagi samar. Tidak lagi berjarak. Bab berikutnya tidak hanya akan menguji keteguhanku sebagai terdakwa, tetapi juga ketahananku sebagai manusia yang memilih berbicara ketika diam terasa lebih aman. Dan aku sadar, badai baru saja dimulai. Sejak nama itu terucap di ruang sidang, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan lebih lambat, justru lebih tajam. Aku merasakan perubahan itu bahkan sebelum sidang berikutnya dimulai. Tidak ada lagi pesan samar yang mencoba terdengar ramah. Tidak ada lagi kalimat berlapis yang berpura-pura peduli. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, seolah semua orang sedang menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Hari persidangan itu tiba dengan suasana yang jauh lebih tegang. Ruang sidang dipenuhi wajah-wajah yang terlihat rapi, tetapi menyimpan kegelisahan. Media hadir lebih lengkap. Beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah muncul kini duduk di bangku pengunjung, menatap lurus ke depan, seolah ingin memastikan setiap kata tercatat dengan tepat. Aku berdiri ketika dipanggil, dengan kesadaran penuh bahwa hari ini bukan lagi tentang menyebut nama. Hari ini tentang apa yang tidak pernah dicatat, tetapi nyata keberadaannya. Aku memulai kesaksian dengan satu kalimat yang sengaja kusampaikan perlahan. Tidak semua kebenaran lahir di atas kertas. Hakim tidak memotong. Ia membiarkanku melanjutkan. Aku menjelaskan bahwa sejak nama Haldi disebut, aku mulai memahami satu lapisan lain dari kasus ini. Lapisan yang selama ini tertutup oleh prosedur dan formalitas. Lapisan yang bekerja melalui hubungan personal, kedekatan emosional, dan kepercayaan yang tidak pernah tercantum dalam dokumen resmi. Aku menegaskan kembali bahwa aku tidak pernah menyatakan adanya perintah langsung. Tidak ada transaksi yang bisa ditunjukkan secara kasat mata. Namun justru disitulah letak persoalannya. Banyak hal penting dalam kasus ini bergerak tanpa perlu jejak formal. Ia hidup dalam percakapan singkat, dalam pertemuan tidak resmi, dan dalam asumsi bahwa semua pihak sudah memahami perannya masing-masing. Aku menyampaikan bagaimana informasi tentang kasus ini terasa mengalir terlalu cepat. Bahkan sebelum aku duduk sebagai terdakwa, sudah ada pihak-pihak yang berbicara tentang kemungkinan arah perkara. Tentang konsekuensi, tentang cara meredam, tentang siapa yang sebaiknya diam, dan siapa yang sebaiknya mengambil peran tertentu. Aku berhenti sejenak, lalu menatap hakim. Semua itu tidak pernah dicatat, Yang Mulia. Tapi dampaknya nyata. Jaksa mencoba kembali menekan. Ia menanyakan apakah aku merasa dirugikan secara langsung oleh penyebaran informasi tersebut. Pertanyaan itu terdengar teknis, seolah ingin menarik pembahasan kembali ke wilayah prosedural. Namun aku memilih menjawab dari sisi yang berbeda. Aku dirugikan sejak kebenaran kehilangan tempatnya, jawabku. Sejak narasi dibentuk lebih dulu, sebelum fakta diperiksa. Ruangan kembali hening. Keheningan yang kali ini tidak nyaman.
Aku melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana keberadaan Haldi dalam lingkaran ini bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai penghubung. Seseorang yang berada cukup dekat untuk mengetahui alur, cukup dipercaya untuk menjadi tempat bertukar informasi, dan cukup berjarak untuk tidak langsung tersentuh sorotan. Aku menekankan bahwa aku tidak pernah berbicara langsung dengannya mengenai uang. Namun aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa informasi sensitif tentang diriku dan kasus ini sempat beredar di lingkaran terdekatnya sebelum publik mengetahuinya. Fakta itu berdiri sendiri, tanpa perlu ditambahi asumsi. Hakim mencatat dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia kemudian bertanya, mengapa saudara baru menyampaikan hal ini sekarang? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena sebelumnya aku berharap kebenaran bisa muncul tanpa harus menyeret terlalu banyak orang. Tapi harapan itu tidak terwujud. Kalimat itu terasa jujur. Dan kejujuran seringkali memiliki harga. Aku menyadari bahwa dengan menyampaikan ini, aku bukan hanya membuka satu pintu, tetapi juga mengunci banyak pintu lain. Aku tahu, ada relasi yang akan retak. Ada nama yang akan merasa tersentuh. Ada kenyamanan yang akan terusik. Namun aku juga tahu, jika aku berhenti di sini, maka semua yang telah kusampaikan sebelumnya akan kehilangan maknanya. Sidang hari itu terasa lebih panjang, meski waktu berjalan seperti biasa. Setiap pertanyaan membawa beban yang lebih besar. Setiap jawaban menambah lapisan ketegangan. Aku bisa merasakan bahwa persidangan ini telah berubah dari sekadar pengujian tuduhan menjadi arena tarik-menarik kebenaran. Saat palu akhirnya diketukkan, aku tidak langsung duduk. Aku berdiri sejenak, menatap ruang sidang yang kini terasa asing. Aku sadar, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan kembali seperti semula. Kasus ini telah melampaui batas personal. Ia menyentuh wilayah relasi, kepercayaan, dan cara kekuasaan bekerja dalam diam. Aku melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Ada kelelahan, tetapi juga ketenangan yang aneh. Ketika kebenaran telah diucapkan, ketakutan seringkali kehilangan sebagian kekuatannya. Namun aku tidak naif. Aku tahu, setelah bab ini, tekanan tidak akan berkurang. Ia hanya akan berubah bentuk. Bab berikutnya bukan lagi tentang apa yang kukatakan di ruang sidang, melainkan tentang reaksi dari mereka yang merasa disebut tanpa disebut. Dan di sanalah, ujian sesungguhnya akan dimulai. Aku tahu dampaknya akan datang. Aku hanya tidak tahu dalam bentuk apa. Setelah sidang itu, dunia seakan bergerak tanpa suara. Tidak ada pernyataan terbuka. Tidak ada bantahan keras. Tidak ada klarifikasi yang bisa kutangkap secara langsung. Namun justru disitulah aku merasakan tekanan paling kuat. Tekanan yang tidak pernah diucapkan, tetapi terasa di setiap sudut hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Orang-orang yang biasanya mudah dihubungi menjadi sulit dijangkau. Percakapan berhenti di tengah kalimat. Beberapa janji yang sebelumnya terasa pasti mendadak menguap tanpa alasan. Aku tidak perlu bertanya untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu jelas, aku telah melangkah terlalu jauh. Namun anehnya, ketenangan justru menyelimutiku. Bukan ketenangan karena merasa aman, melainkan ketenangan karena tidak lagi ragu. Ketika sidang kembali digelar, suasananya berubah drastis. Ruang sidang terasa lebih kaku. Hakim lebih serius. Jaksa lebih berhati-hati. Tidak ada lagi nada agresif. Tidak ada pula upaya memancing emosi. Semua pihak berbicara seolah berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja. Aku berdiri untuk bersaksi, dan kali ini aku memilih tidak langsung masuk ke detail. Aku berbicara tentang tekanan itu sendiri. Tidak semua tekanan datang dengan ancaman, kataku. Sebagian hadir dalam bentuk kehilangan akses, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan ruang bicara. Aku menjelaskan bagaimana setelah kesaksianku sebelumnya, situasi di sekitarku berubah. Bukan secara dramatis, tetapi konsisten. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk menjaga jarak. Aku tidak menyebut siapapun. Aku tidak menuduh secara eksplisit. Aku hanya memaparkan kondisi yang kujalani. Hakim mendengarkan tanpa menyela. Aku bisa merasakan bahwa fokusnya kini bukan lagi sekadar pada fakta hukum, melainkan pada konteks yang mengitarinya.
Aku melanjutkan dengan menegaskan satu hal penting, bahwa tekanan semacam ini seringkali tidak bisa dibuktikan secara formal, tetapi memiliki dampak nyata terhadap seseorang yang berada di pusat perkara. Ia membentuk keputusan. Ia membatasi langkah. Ia memengaruhi keberanian untuk berbicara. Aku menyampaikan ini bukan untuk mencari perlindungan, kataku. Aku menyampaikannya agar konteks ini tidak hilang dari pertimbangan. Jaksa mengajukan pertanyaan singkat. Ia bertanya apakah aku merasa diintimidasi. Kata itu sengaja dipilih, seolah ingin mempersempit makna dari apa yang kualami. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, jawaban ya atau tidak akan selalu bisa dipelintir. Aku merasa diarahkan untuk diam, jawabku akhirnya. Dan diam seringkali menjadi bentuk intimidasi yang paling efektif. Ruangan kembali sunyi. Sunyi yang terasa berat di dada. Aku kemudian kembali menyinggung lingkaran yang telah kusebut sebelumnya. Bukan dengan menambah nama, melainkan dengan memperjelas dampaknya. Bagaimana informasi yang beredar di lingkaran itu menciptakan reaksi berantai. Bagaimana persepsi dibentuk lebih cepat daripada klarifikasi. Bagaimana narasi berkembang tanpa perlu konfirmasi. Aku menegaskan bahwa aku tidak pernah berniat menyeret siapapun ke dalam pusaran ini. Namun aku juga tidak bisa menerima jika kebenaran harus dikorbankan demi menjaga kenyamanan pihak tertentu. Hakim menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Saudara memahami konsekuensi dari apa yang saudara sampaikan? Aku mengangguk pelan. Aku memahaminya sejak pertama kali berdiri di sini. Jawaban itu keluar tanpa ragu. Karena aku tahu, konsekuensi terberat justru akan datang jika aku memilih berhenti sekarang. Sidang hari itu berjalan lebih singkat dari biasanya. Tidak banyak pertanyaan tambahan. Tidak ada perdebatan panjang. Seolah semua pihak sedang mencerna apa yang telah terungkap, sambil menghitung langkah berikutnya dengan hati-hati. Ketika palu diketukkan, aku kembali duduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketegangan, tetapi juga kelegaan. Aku sadar, puncak konflik telah terlewati. Apapun yang terjadi setelah ini adalah gema dari keputusan-keputusan yang telah dibuat. Aku melangkah keluar ruang sidang dengan langkah mantap. Tidak ada sorotan kamera yang berlebihan. Tidak ada kerumunan yang mendesak. Namun aku tahu, di balik ketenangan itu, banyak hal sedang bergerak. Bab ini bukan tentang kemenangan. Bukan pula tentang kekalahan. Bab ini adalah tentang keteguhan untuk tetap berbicara ketika tekanan memilih diam sebagai senjata. Dan aku tahu, setelah semua ini, cerita akan bergerak menuju satu hal yang tidak bisa dihindari. Penilaian akhir terhadap kebenaran itu sendiri. Bab berikutnya tidak akan lagi dipenuhi ketegangan terbuka. Ia akan berbicara tentang retakan yang mulai terlihat, dan bagaimana perlahan, narasi lama mulai runtuh dari dalam. Setelah badai, tidak selalu datang ketenangan. Kadang yang muncul justru kejelasan yang sunyi. Aku merasakannya sejak hari pertama setelah sidang itu. Tidak ada lagi tekanan yang terasa menempel di napas. Tidak ada pula keheningan yang menyimpan ancaman. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang diciptakan oleh orang-orang yang mulai berhitung ulang, oleh pihak-pihak yang kini lebih berhati-hati dalam melangkah dan berbicara. Kasus ini tidak lagi bergerak cepat. Ia mulai berjalan lambat, tetapi pasti. Di ruang sidang berikutnya, suasana berubah secara halus namun signifikan. Hakim tampak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jaksa tidak lagi agresif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terdengar lebih hati-hati, seolah setiap kata harus dipastikan tidak membuka lubang baru. Aku duduk, mendengarkan, dan memperhatikan. Kini aku tidak lagi menjadi satu-satunya pusat perhatian. Beberapa keterangan yang sebelumnya dianggap remeh mulai diangkat kembali. Kronologi ditelusuri ulang. Urutan waktu diperiksa dengan lebih teliti. Detail-detail kecil yang dulu dilewati kini diperhatikan dengan seksama. Aku bisa melihat bagaimana narasi lama mulai menunjukkan celahnya sendiri. Retakan itu tidak besar, namun cukup jelas bagi siapapun yang mau melihat. Ketika aku kembali diminta memberikan penjelasan, aku tidak lagi berbicara panjang lebar. Aku hanya menegaskan kembali apa yang telah kusampaikan sejak awal. Bahwa aku tidak pernah memulai permintaan. Bahwa alur informasi tidak lahir dariku. Bahwa tekanan, kedekatan,
dan komunikasi nonformal memainkan peran yang selama ini diabaikan. Aku tidak menambahkan nama baru. Aku tidak memperluas tuduhan. Aku hanya menguatkan konteks. Hakim mengangguk pelan. Satu gerakan kecil, tetapi bermakna. Aku menyadari, dalam sistem seperti ini, perubahan jarang datang dalam bentuk pengakuan terbuka. Ia hadir sebagai pergeseran sikap, sebagai cara bertanya yang berbeda, sebagai keputusan untuk meninjau ulang sesuatu yang sebelumnya dianggap selesai. Dan itulah yang sedang terjadi. Di luar ruang sidang, gema kasus ini mulai terdengar berbeda. Tidak lagi sekadar tentang dugaan pemerasan. Tidak lagi tentang satu nama yang mudah disalahkan. Pembicaraan mulai menyentuh hal yang lebih dalam. Tentang bagaimana informasi bisa beredar sebelum waktunya. Tentang bagaimana kedekatan personal dapat memengaruhi persepsi. Tentang bagaimana narasi bisa dibentuk tanpa perlu bukti yang utuh. Aku menyadari, kebenaran tidak selalu muncul sebagai jawaban final. Seringkali, ia hadir sebagai keraguan terhadap cerita lama. Hari demi hari, aku merasakan beban di dadaku berkurang. Bukan karena aku yakin akan hasil akhir, melainkan karena aku tahu, apapun putusannya nanti, aku telah berdiri di tempat yang benar. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku tidak menghindar. Aku tidak membiarkan ceritaku ditulis sepenuhnya oleh orang lain. Di satu sidang, hakim menyampaikan bahwa beberapa keterangan perlu ditelaah kembali. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada kesimpulan besar. Namun bagiku, kalimat itu cukup untuk menunjukkan bahwa proses ini telah bergeser ke arah yang lebih jujur. Aku menunduk sejenak. Bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai bentuk penerimaan. Aku tahu, masih ada jalan yang harus dilalui. Masih ada keputusan yang menunggu. Namun aku juga tahu, sejak retakan itu muncul, tidak ada lagi yang bisa benar-benar kembali ke titik semula. Cerita lama telah kehilangan kekuatannya. Dan ketika cerita kehilangan kekuatan, kebenaran punya ruang untuk bernapas. Aku melangkah keluar gedung pengadilan dengan langkah yang lebih ringan. Tidak ada sorakan. Tidak ada simpati berlebihan. Namun aku merasakan sesuatu yang jauh lebih penting, aku tidak lagi sendirian dalam keraguan ini. Orang-orang mulai bertanya. Dan pertanyaan selalu menjadi awal dari perubahan. Bab ini bukan penutup. Namun ia adalah tanda bahwa arah telah bergeser. Aku sempat berpikir, setelah semua yang terjadi, hidup akan kembali berjalan lurus. Tidak sepenuhnya tenang, tetapi setidaknya jujur. Aku keliru. Musuh yang kalah di ruang sidang jarang benar-benar pergi. Mereka hanya belajar menyamar. Season kedua ini dimulai bukan dengan sorotan kamera, bukan pula dengan palu hakim. Ia dimulai dari bisik-bisik. Dari pesan singkat yang tak bernama. Dari tatapan orang-orang yang tiba-tiba menghindar saat aku melintas. Aku merasakannya sejak hari pertama kebebasan itu terasa nyata. Ada sesuatu yang bergerak di belakang layar. Kasus lamaku memang telah kehilangan taringnya. Namun sisa-sisanya masih tertinggal, seperti pecahan kaca yang tak terlihat, tetapi bisa melukai kapan saja. Aku mulai menyadari bahwa kebenaran yang pernah kuungkap telah membuat banyak pihak gelisah. Dan kegelisahan itu kini mencari jalan balasnya sendiri. Suatu sore, aku menerima salinan dokumen yang tak pernah kuminta. Tidak ada pengirim. Tidak ada penjelasan. Isinya potongan percakapan lama, disusun ulang, diberi konteks baru, dan diarahkan pada satu kesimpulan yang dipaksakan. Namaku kembali muncul, kali ini dengan wajah yang berbeda. Aku tertawa pahit. Pola lama, cara baru. Mereka tidak lagi menyerang secara frontal. Tidak lagi menyeretku ke ruang sidang. Kini mereka bermain di wilayah persepsi. Di ruang abu-abu tempat kebenaran bisa tampak seperti kebohongan, dan kebohongan terasa masuk akal bila diulang cukup sering. Aku memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena belajar. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah ruang untuk mengamati. Aku mulai menyusun kembali potongan-potongan lama. Menghubungkan peristiwa yang dulu terasa terpisah. Nama-nama yang pernah disebut sepintas kini kembali muncul, kali ini dalam posisi yang lebih jelas. Aku melihat satu benang merah yang tidak pernah benar-benar putus. Hanya disembunyikan dengan lebih rapi. Dalam beberapa pertemuan tertutup, aku mendengar bahwa ada upaya membangun narasi tandingan.
Bukan untuk menjatuhkanku secara hukum, melainkan untuk mengikis kepercayaanku di mata publik. Mereka ingin menciptakan kelelahan. Membuat orang berpikir, kasus ini tak akan pernah selesai. Dan itulah jebakan sesungguhnya. Aku menolak terjebak. Aku tahu, bila aku bereaksi emosional, mereka menang. Bila aku berbicara terlalu cepat, mereka akan memelintir. Maka aku memilih satu jalan yang lebih sunyi, tetapi lebih kuat, konsistensi. Aku berbicara hanya ketika perlu. Aku menjawab hanya dengan fakta. Aku tidak menambahkan drama. Tidak pula menghapus rasa. Aku membiarkan waktu bekerja, karena waktu selalu berpihak pada cerita yang utuh. Namun tekanan tetap terasa. Ada malam-malam ketika aku terbangun dengan pikiran yang berat. Bukan karena takut dipenjara lagi, melainkan karena lelah harus terus membuktikan hal yang sama. Lelah menjelaskan bahwa aku bukan sosok yang mereka bangun dalam cerita mereka. Di titik itu, aku sadar sesuatu yang penting. Season kedua ini bukan lagi tentang membuktikan aku tidak bersalah. Ini tentang mempertahankan martabat. Aku tidak lagi berdiri sebagai terdakwa. Aku berdiri sebagai saksi atas sistem yang enggan belajar dari kesalahannya sendiri. Dan posisi itu, meski lebih sunyi, jauh lebih berbahaya bagi mereka. Aku tahu, masih akan ada babak berikutnya. Masih ada upaya-upaya kecil yang akan dilemparkan untuk menguji reaksiku. Namun satu hal telah berubah. Aku tidak lagi berjalan sendiri. Ada orang-orang yang kini melihat pola. Ada mata yang terbuka, meski tidak bersuara. Season 2 ini bergerak pelan. Namun setiap langkahnya lebih tajam. Dan aku tahu, ketika mereka kembali mencoba menutup cerita ini, justru di sanalah kebenaran akan menemukan caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Bab berikutnya akan membawa aku pada pilihan yang tidak mudah. Antara membiarkan masa lalu terus mengejar, atau berbalik, dan menghadapi sumber bayangan itu secara langsung. Dan kali ini, aku tidak berniat mundur. Tidak semua akhir datang dengan sorak-sorai. Sebagian justru hadir dalam bentuk keheningan yang panjang. Aku memahami itu ketika akhirnya berdiri di titik ini. Tidak ada lagi sidang lanjutan. Tidak ada panggilan mendadak. Tidak pula dokumen yang muncul tanpa nama. Semua berhenti, bukan karena mereka mengaku kalah, melainkan karena mereka kehabisan ruang untuk bergerak. Dan kehabisan ruang adalah bentuk kekalahan yang paling jujur. Aku mengingat kembali hari pertama aku duduk sebagai terdakwa. Saat semua mata memandang dengan prasangka. Saat namaku lebih sering disebut bersama tuduhan daripada cerita utuh. Aku berdiri sendirian di hadapan sistem yang sudah lebih dulu menuliskan kesimpulan. Hari ini, posisiku berbeda. Bukan karena aku lebih kuat, melainkan karena ceritanya telah berubah. Narasi yang dulu dipaksakan kini runtuh oleh beratnya sendiri. Potongan-potongan yang sengaja disusun untuk menjebak tidak lagi saling menguatkan. Justru saling membongkar. Orang-orang yang dulu lantang kini memilih diam. Mereka yang dulu yakin, kini berhati-hati. Aku tidak pernah meminta mereka meminta maaf. Aku hanya ingin kebenaran diberi tempat. Dalam satu kesempatan terakhir, aku diminta menyampaikan pernyataan penutup. Tidak sebagai pembelaan, melainkan sebagai refleksi. Aku berdiri, menarik napas, dan berbicara tanpa nada marah. Tanpa tuntutan balas. Aku hanya menyampaikan apa yang kurasakan selama perjalanan ini. Bahwa menjadi benar tidak selalu berarti langsung dipercaya. Bahwa kejujuran seringkali harus menunggu giliran. Dan bahwa sistem akan selalu diuji oleh orang-orang yang berani tidak menyerah. Aku melihat ke arah hakim. Tidak ada ekspresi berlebihan. Namun aku tahu, kata-kataku sampai. Karena kali ini, aku tidak berbicara untuk membantah. Aku berbicara untuk menutup satu lingkaran yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Setelah itu, semuanya selesai. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang tidak tergesa. Di luar, udara terasa lebih ringan. Bukan karena bebanku hilang sepenuhnya, melainkan karena aku tidak lagi menanggung kebohongan orang lain di punggungku. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Kebenaran tidak membutuhkan suara paling keras. Ia hanya butuh keteguhan untuk tidak berubah. Season 2 berakhir bukan dengan pengungkapan nama baru, bukan pula dengan drama lanjutan.
Ia berakhir dengan pemahaman bahwa ada batas di mana manipulasi tidak lagi efektif. Ada titik ketika permainan berhenti, bukan karena dilarang, tetapi karena tidak lagi dipercaya. Aku kembali ke hidupku dengan cara yang berbeda. Lebih pelan. Lebih sadar. Aku tidak lagi mengejar pembuktian. Aku memilih menjaga jarak dari konflik yang tidak perlu. Namun bukan berarti aku menutup mata. Aku hanya memilih medan yang lebih jujur. Ada orang-orang yang mendatangiku, bertanya bagaimana rasanya melewati semua ini. Aku selalu menjawab hal yang sama. Bahwa yang paling melelahkan bukanlah tuduhan, melainkan menunggu dunia mau mendengarkan. Dan ketika dunia akhirnya mendengarkan, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Cerita ini bukan tentang aku semata. Ia tentang bagaimana satu suara bisa bertahan di tengah kebisingan. Tentang bagaimana kebenaran bisa tertunda, tetapi tidak pernah benar-benar kalah. Tentang bagaimana bayangan akan selalu ada, selama cahaya tetap menyala. Aku tidak tahu bagaimana kisah ini akan dikenang orang lain. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Aku tidak menukar kebenaran dengan jalan pintas. Dan aku tidak membiarkan ketakutan menuliskan akhir ceritaku. Bab ini adalah penutup. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena aku telah berdiri di sisi yang benar sampai akhir. Dan ketika kebenaran akhirnya berdiri tanpa harus meminta izin, aku tahu, semua luka itu tidak sia-sia.